Kita yang hari ini sudah terbiasa memuliakan Lailatul Qadar itu, kita seringkali lupa untuk memuliakan apa yang menjadikan malam itu menjadi satu malam yang dahsyat. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Qur'an ini pada Lailatul Qadar, pada malam kemuliaan itu. Artinya adalah bahwa yang menjadikan malam itu menjadi malam yang dahsyat, yang menjadikan malam itu menjadi malam yang luar biasa adalah Al-Qur'anul Karim itu sendiri. Kalau pada malam itu tidak ada peristiwa turunnya Al-Quran, maka malam itu bukan menjadi satu malam yang dahsyat. Malam itu akan menjadi malam yang biasa-biasa saja. Kalau malam itu tidak ada peristiwa turunnya Al-Quran dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah, ke langit dunia, malam itu sama saja dengan malam-malam yang lain. Atau kalau pada malam itu yang turun bukan Al-Quran, ya kitab-kitab yang lain misalnya, maka malam itu pun bukan sesuatu malam yang sangat dimuliakan oleh baginda Nabi Rasul Muhammad SAW. Tapi hari ini kita seringkali lupa. Kita terbiasa memuliakan Lailatul Qadar, tapi kita tidak sering, atau katakanlah kita ini sering lalai di dalam memuliakan yang menjadikan malam itu menjadi malam yang dahsyat, yaitu memuliakan Al-Qur'anul Karim itu sendiri. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ketika baginda Nabi mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasul, berkata Rasul, "Ya Rabbi, ya Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Sesungguhnya umatku itu telah menjadikan Al-Qur'an ini menjadi sesuatu yang dicampakkan. Ya. Sesungguhnya umatku ini telah mengabaikan Al-Qur'anul Karim ini. Ya. Sesungguhnya umatku tidak lagi menjadikan Al-Qur'an ini sebagai pegangan kehidupan yang seharusnya menjadi kewajiban mereka. Karena mereka, ya, karena umat Islam, karena umat baginda Nabi besar Muhammad SAW, mereka telah terjebak, mereka telah tergelincir terhadap apa yang menjadi makar atau rencana-rencana jahat dari kaum kafir, musuh-musuh Islam. Ini digambarkan di dalam surat Al-Fussilat ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala alladzina kafaru, berkata orang-orang kafir itu, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan engkau dengarkan Al-Qur'an ini, walghaw fihi, dan jadikanlah hiruk pikuk, jadikanlah keramaian, jadikanlah suara-suara yang membisingkan ketika Al-Qur'an itu dibacakan, la'allahum taghlibun, agar kalian mencapai kemenangan. Ya, jadi sebenarnya orang-orang kafir itu tahu bahwa yang menjadi kunci kemenangan umat Islam adalah ketika umat Islam itu berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim. Ya. Di sisi lain, sebaliknya mereka juga memahami bahwa kunci kemenangan mereka adalah ketika mereka berhasil menjauhkan umat Islam itu dari Al-Qur'annya. Ya. Karena jelas baginda Nabi mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah hanya akan meninggikan derajat suatu kaum ketika Al-Quran itu menjadi pegangan kehidupan mereka. وَيَدْعُ بِهِ akharin. Dan Allah akan menjatuhkan derajat suatu kaum. Allah akan menghinakan suatu kaum yang lain ketika mereka menjauh, ketika mereka tidak menjadikan Al-Quranul Karim ini sebagai pegangan kehidupan mereka. Dengan kata lain, ketika mereka mencampakkan Al-Quran ini. Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang makna mencampakkan Al-Quran ini. Beliau katakan dan beliau jelaskan sangat rinci dan sangat banyak sebenarnya perilaku atau perbuatan-perbuatan manusia yang terkategori mencampakkan Al-Quran. Misalnya orang-orang yang mengimani Al-Quran tapi mereka tidak mau menjadikan Al-Quran ini sebagai penuntun kehidupan mereka. Mereka tidak mau menjadikan Al-Quran ini sebagai solusi dari setiap persoalan kehidupan mereka. Kemudian orang-orang yang seringkali membaca Al-Quran, tapi mereka tidak mentadabburi dan mereka tidak merenungkan kandungan maknanya, serta tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai imam mereka, sebagai petunjuk kehidupan mereka. Ya. Padahal Allah katakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul.
Jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah persoalan itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Maknanya adalah kembalikanlah setiap persoalan itu kepada Al-Quran dan kepada sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian perbuatan lain yang terkategori mencampakkan Al-Quran adalah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quranul Karim. Mereka membolak-balik hukum-hukum Islam. Mereka membolak-balik hukum-hukum Al-Quran. Ya. Sesuatu yang seharusnya wajib, mereka katakan itu mubah atau bahkan haram. Sesuatu yang haram kemudian mereka katakan itu adalah sesuatu yang mubah-mubah saja atau bahkan sesuatu yang wajib. Itulah yang terjadi hari ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman kepada mereka yang berpaling dari Al-Qur'anul Karim. Allah katakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Ya. Barang siapa berpaling dari az-dzikra, dari peringatanku, dari Al-Qur'anul Karim, fa innahu, ya, maka sesungguhnya fa innalahu, sesungguhnya bagi mereka ma'isyatan dongka, penghidupan yang sempit. Penghidupan yang sempit ini dijelaskan kemudian oleh para ulama bahwa maksudnya adalah ketika kehidupan itu dipenuhi dengan berbagai musibah, ketika kehidupan itu dipenuhi dengan berbagai pertengkaran di antara mereka. Ya, antara orang yang dolim dengan orang yang dolim, antara orang yang dolim dengan orang-orang beriman, terus menerus terjadi pertengkaran, terus menerus terjadi kegaduhan di tengah-tengah mereka. Penghidupan yang sempit di dunia seperti itu, dan kemudian penghidupan yang sempit di akhirat pun akan jauh lebih dahsyat dari apa yang mereka rasakan di dunia. Ini adalah apa yang telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam peringatannya tentang orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'anul Karim. Bahkan kemudian Allah teruskan, "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan mereka nanti akan kami himpun di yaumil qiyamah. Mereka akan kami kumpulkan di akhirat nanti dalam keadaan buta. Luar biasa. Hadirin masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian hari ini kita yang mengaku orang-orang beriman, kita yang mengaku orang-orang Islam terjebak di dalam makar-makar musuh-musuh Islam yang terus-menerus mencoba untuk memalingkan umat Islam ini dari Al-Qur'annya. Yang terus-menerus mengeluarkan strategi-strategi mereka melalui berbagai cara, baik cara-cara kekerasan maupun cara-cara yang halus dalam rangka agar umat Islam ini jauh dari Al-Qur'annya. Kita lihat bahwa hari ini pertempuran pemikiran, pertarungan pemikiran itu demikian dahsyatnya di tengah-tengah umat Islam, sementara umat Islamnya tidak merasa bahwa mereka sedang diserang secara pemikiran. Mereka terus-menerus disesatkan dari pemahaman yang benar tentang Al-Quran ini. Kita mengenal adanya mereka-mereka yang bergelar buya, bergelar habib, bergelar cendekiawan muslim, bergelar kiai haji. Mereka mengajarkan pemikiran-pemikiran manusia, mereka mengajarkan pemikiran-pemikiran filsafat, tapi kemudian mereka menyatakan bahwa itu adalah Islam, itu adalah Al-Quran, itu adalah ajaran yang bersumber dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin para hadirin sekalian masih ingat tentang apa yang disampaikan oleh mereka dalam istilah-istilah moderasi beragama. Ya, kemudian ada modernisasi agama. Kemudian mereka mengatakan rekontekstualisasi fikih Islam, yang maknanya sebenarnya adalah mereka ingin menghilangkan ajaran-ajaran Islam yang benar ini, kemudian mereka gantikan dengan pemikiran-pemikiran manusia, kemudian mereka mengatakan bahwa itu adalah Islam. Jadi ini berbahaya sekali bagi kita, bagi anak-anak kita, bagi keturunan kita. Karena mereka bisa terjebak dalam satu kehidupan di mana mereka merasa beriman, mereka merasa mereka adalah umat Islam, tapi di akhirat nanti belum tentu mereka dihukumi sebagai seorang muslim. Karena akidahnya jauh melenceng, akidahnya jauh lebih kacau dan rusak, ya, dibandingkan dengan akidah Islam yang benar. Ya, dan belum lagi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang berat kepada orang-orang yang mengingkari kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari kebenaran ayat-ayat kami, Allah katakan, saufa nuslihim naro, akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka hangus, setiap kali kulit mereka terkelupas karena
bakaran dari api neraka itu, baddalnahum juludan ghairaha, akan kami ganti dengan kulit yang baru, akan kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka terus-menerus merasakan azab itu. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mengingkari kebenaran Al-Qur'anul Karim. Maka hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berhenti untuk memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditetapkan iman kita ini, agar kita tetap berada di akidah yang benar, agar kita tetap mengimani Al-Qur'anul Karim secara benar. Ya, tanpa ada satupun ayat-ayat Al-Qur'an yang kita ingkari kebenarannya. Di sisi lain kemudian jangan pernah berhenti pula untuk beristighfar, untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar seandainya ada kesalahan-kesalahan dalam kita beragama ini, Allah ampuni kita, agar Allah kemudian memberikan rahmatnya kepada kita. Dan yang terakhir, jangan pernah berhenti untuk mempelajari Islam, jangan pernah berhenti untuk mempelajari ilmu tentang agama yang mulia ini, karena Islam ini tidak akan pernah habis kita pelajari. Islam ini adalah lautan ilmu. Islam bukan sekedar sholat, zakat, puasa, haji, tapi Islam adalah sebuah aturan kehidupan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya mengatur kehidupan manusia di dunia ini berdasarkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulnya. Itulah yang menjadikan generasi-generasi terdahulu menjadi umat terdepan dalam peradaban dunia. Nabi mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, waladina summal ladina yalunahum, kemudian adalah generasi setelah mereka, yaitu generasi tabi'in. Watsummal ladina yalunahum, kemudian generasi sesudah mereka lagi, yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Inilah 3 generasi emas. Ini adalah 3 generasi terbaik dalam sejarah kehidupan umat Islam, dan secara umum ini adalah generasi terbaik, manusia-manusia terbaik dalam kehidupan dunia ini. Mereka menjadi baik, mereka menjadi mulia, mereka dikatakan sebagai generasi emas oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW karena mereka menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan kehidupan mereka, karena mereka menjadikan Al-Quran ini sebagai imam mereka, karena mereka mengatur kehidupan mereka bermasyarakat, bernegara, dan mengelola seluruh isi dunia ini berdasarkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya kunci kemuliaan umat terbaik ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.